Kalau yang kita lihat juga banyak kegiatan sosial atau komunitas sosial justru yang penggeraknya adalah anak-anak muda ini. Nah, karena visi misi kita tuh pengen helping and empowering economically vulnerable groups di Indonesia. Jadi orang-orang yang dia suka ngerti dia. Gue rasa ini yang nonton kameramennya tersentuh bukan kegiatan sosial ya. Gila 3,5 tahun. Gua udah 5 tahun ya lulus. Tapi itu menurut aku nggak menentukan apa-apa sih. Kayak lo lulus berapa tahun pun pasti bisa sukses. Selamat datang di Muda Podcast. Yeay. Semangat dong. Biasanya cuman tim kita aja yang podcast, tapi kali ini kita kedatangan salah satu komunitas sosial juga. Mungkin sama kayak kita juga sering melakukan kegiatan sosial, dan ini kita kedatangan langsung foundernya ya. Iya. Nah, kita udah kedatangan Vale dari beriharapan.id. Thank you. Kasih. Oke. Nah, gimana Nal? Silakan dibuka. Ya, Kak. Jadi kalau biar nggak gabut, ya nggak? Masa dia diem aja di sini? Gua terus yang ngomong. ya jadi kalau ngelihat kan kemarin udah mulai banyak nih anak-anak sekolah nih yang masuk gitu kan. Tapi giliran udah masuk sekolah, ya malah tawuran gitu kan. Justru mungkin itu yang mereka kangenin. Udah nggak bisa tawuran Kontak udah lama fisiknya ya. ekstrim ya Pak, gitu kan. Nah, kalau laki-laki kan mungkin kangen tawurannya nih. Kalau dari sisi perempuan tuh yang dikangenin apa? Kangen ngegosip kali. Oh, Ngegosip secara langsung gak online. Kan di sini Ina laki-laki, dia pilih gosip daripada tawuran. kan Bapak juga. Oh, iya. Lanjut. Nah, kalau misalkan kemarin ternyata ada beberapa, kalau nggak salah 34 pelajar tuh sampai ditangkap di Tangerang karena tawuran. Padahal nih sebenarnya setahu gue baru masuk ini setengah ya kalau nggak salah. Benar, 50%. Jadi 50%. Jadi misalkan satu kelas isi 30 yang boleh masuk 15 dan di rolling gitu. Dan ternyata ternyata bukan hal positif yang didapat pada saat mereka mulai tatap muka, tapi hal yang negatif justru yang mereka mulai gitu sih. Mungkin karena udah vaksin, udah kuat. Udah ngerasa udah iya, kuat. Udah Mungkin kuat di tes gitu ya. Iya benar. Nah, makanya kira-kira maksudnya ya daripada ini kan anak-anak muda sekarang kan justru sebenarnya kegiatannya waktunya mungkin lebih banyak kosong ya, karena kan belajar online atau daring itu kan tidak sepadat pada saat mereka belajar tatap muka. Bener kan? Sebenarnya kan kegiatan mereka bisa diisi dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, karena sekarang kalau bisa kita bilang nih kayak di sini kita mungkin masih muda-muda ya kita di sini semua. Masih muda-muda termasuk Bapak. Fine, umurnya berapa? 22. Ya beda setahun ya Allah. Masih muda loh, itu masih jiwa muda, masih anak muda. Kalau 23 gua. Iya, enggak gua pikir ampun. Tapi 23 tahun 98 apa 97? 98. 9 berapa? 98 tapi Iku masih 97. Beda setahun guys. Beda setahun. Ya jadi maksudnya kita kan di sini kumpulan anak muda. Benar. Semuanya anak muda. Beneran gak sih apa bohong? Bener. Masih muda emang. Tuan gua malah dari. Iya, tuan dia. Oh iya. Dia udah punya anak loh. Beneran, gua udah beneran. Umur gua kan masih 24. Beneran. Umur Udah gua masih punya anak. 24. Udah punya anak. Gua mau beneran. Beneran nih merasa di jokes nih di sini. Enggak, beneran. Dia udah punya anak. Bener. Tapi Satu-satunya anak kecil punya anak dia. Enggak, tapi enggak MBA. Dia beneran. Iya, nikah. good for you lah. Siapa tahu udah punya pandangan hidup. Tapi kemana? Itu bercanda. Kamu jadi lupa nih materinya. kalau lu mau canda mulu, sebel gua. Nah, kalau misalkan tadi kan yang gue bilang harusnya anak-anak muda sekarang tuh mereka lebih bisa manfaatin waktunya yang lebih banyak ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Maksudnya kan sekarang kalau yang kita lihat juga banyak kegiatan sosial atau komunitas sosial justru yang penggeraknya adalah anak-anak muda ini. Nah, salah satunya kan adalah Valen nih dari Beri Harapan. Pakai .id nggak? Nggak usah ya. Berharapan Indonesia. Oh, Berharapan Indonesianya. Indonesia. .id itu websitenya, web.id gitu. Nah, gimana sih awal mula nih si Beri Harapan ini muncul nih? Atau misalkan apakah Valen sendiri ataukah awalnya triggernya karena apa, atau ada partner lain lagi di Beri Harapan ini? Oke, ini sebenarnya ceritanya agak panjang. Boleh nih, nggak nggak apa-apa, apa-apa. panjang nggak apa-apa. Kalau kita tungguin. Jadi sebenarnya tuh awalnya iseng.
Awalnya iseng banget. Jadi kita kebetulan aku dulu kuliah di Malang, di suatu universitas di Malang. Terus aku punya grup pertemanan. Isinya cewek-cewek. Dulu kita grup ini kelompok belajar. Kelompok kita skripsian bareng. Kebetulan aku lulus waktu itu lebih cepat. Jadi kayak dari univ aku ada program kayak akselerasi gitu. Terus kita kayak punya grup yang anak-anak yang Anak Axel. ya bisa dibilang gitu Berarti lah. 3 tahun lulus. 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Terus abis itu udah kan nih lulus, udah selesai lulus. Nah dari dulu sebenarnya udah ada keinginan pengen bikin suatu gerakan sosial gitu. Cuma belum ada kesempatannya mungkin, belum ada waktunya. Terus akhirnya pas setelah lulus banyak banget nih kertas-kertas skripsi kan revisian terus tugas-tugas juga kan dari semester 1 gak pernah dibuang ya. Terus dikumpulin, aku ngeliat kayaknya daripada dibuang, kita loakin juga paling dapat berapa, ngapain gitu uangnya dari kita buat kita, karena kan kita masih dapat uang dari orang tua ya waktu itu. Terus mikir didonasiin aja deh gitu. Terus mikirnya mau transfer ke kayak lembaga donasi aja gitu. Terus aku mikir kayaknya asik nih kalau ngelakuin satu event yang bisa kayak give back to society gitu. Mikirnya dulu kayak gitu sebelum pulang ke Jakarta dari Malang. Akhirnya ngumpulin kertas. Terus aku mikir kalau kertas aku dong, soalnya waktu itu kiloin kertas di Malang tuh murah banget, 2.000 1 kilo. Kalau di Jakarta Basahin dulu. jadi berat ya. Apa pengalaman? Pernah ya. Berat pengalaman. Terus habis itu kalau di Jakarta tuh bisa 5.000 10.000 kalau aku nggak salah ya. Terus Jauh ya bedanya. iya jauh banget karena di Malang mungkin kan kayak wilayahnya nggak lebih beda. inilah ya. Terus habis UMR-nya itu juga beda kan. habis itu aku mikir nih kalau ngumpulinnya punya aku doang dapetnya dikit deh kayaknya. Akhirnya ajakin nih teman-teman aku yang tadi satu grup itu buat ngumpulin kertas. Terus abis itu tadinya kan uangnya mau didonasiin aja, mau dimasukin kotak amal atau gimana. Akhirnya bikin event, aku approach kayak panti disabilitas gitu di sana. Jadi kayak ya mau ngasih uangnya berikut apa kebutuhan mereka, kita tanya kebutuhan mereka di sana apa. Abis itu kan mau pulang nih ke Jakarta, ongkos ekspedisi mahal ya. Banyak barang-barang gak kepake. Terus mikir dibawa pulang juga nggak dipakai, ongkos ekspedisi mahal, dibuang juga buat apa, kita donasiin lah. Akhirnya ngumpulin barang-barang kayak selimut, kayak boneka, baju ya kayak gitu-gitulah, lemari, bahkan kan ada lemari beli di kawasan yang ngapain dibawa pulang. Dari teman-teman satu grup duluan tuh tadi kekumpul. Terus teman-teman aku bilang, ada satu teman aku namanya Bless, dia bilang, Len kenapa nggak bikin poster aja, jadi nggak cuma kita doang nih, nggak cuma teman-teman segrup, siapa tahu anak-anak yang lain ada mau. Udah tuh bikin poster, cuma poster iseng doang. Tadi belum ada nama Beri Harapan Indonesia tuh belum ada, masih segrup itu aja bikin poster untuk donasiin kertas bekas kalian atau barang-barang nggak kepake. Ternyata banyak banget, sampai kekumpul 204 kilo kertas sama sekitar 700. Biarin aja. Ya nggak usah lu hitungin. Cuma 400.000, cuma 500.000 lah, nggak nyampe. Sama barang-barang kayak selimut gitu-gitu ada sekitar 800-an barang lah. Akhirnya kita donasiin deh ke panti disabilitas itu, terus bikin acara tuh di sana. Bikin acara terus kita kan nggak ada ini, kita kan bukan organisasi ya waktu itu, masih kelompok. Ya, main aja lah, mandiri. iya gitu. Pas ditanya sama pengurusnya, ini dari organisasi apa? Alumni aja bu, tulisnya alumni. Ya udah alumni. Terus habis itu kita kesana pun gak ada susunan acara. Terus karena kita nggak mikir mau ngevlog, mau ngapa-ngapain gitu, enggak sih, karena mikirnya mau donasi aja. Terus pas kesana anak-anaknya tuh bener-bener yang kita sampai kayak terharu gitu, karena mereka tuh jarang dikunjungin orang. Kayak mungkin orang-orang tuh jarang ada yang tahu panti disabilitas, karena mungkin orang-orang taunya ke panti asuhan gitu ya. Terus habis itu disambut baik banget, bahkan sampai sekarang pun masih kontak sama anak-anaknya kayak gitu. Kesana, terus pas pulang sama teman-teman, kayaknya harus bikin lagi deh. Kayak jangan berhenti di sini gitu, kebaikan jangan berhenti di sini. Ya udah deh, setelah dari situ kita bentuk Beri Harapan Indonesia, kita second project, third project sampai sekarang. Gitu. Udah berapa project yang berjalan dari awal? Kak kalau boleh tahu itu startnya 2000 berapa berarti? 2020 Januari, masih baru banget. Sebelum corona ya? Bahkan. Sebelum corona waktu itu. First project itu belum corona, second project udah corona. Oh udah corona gitu. Udah Tapi COVID, second project itu di Malang lagi atau udah di Jakarta? Udah di Jakarta, udah balik. Udah di Jakarta. Iya. Nah posisinya itu kan bareng teman-teman yang di Malang kan gitu. Itu semuanya memang orang Jakarta juga dan akhirnya mereka ikut bikin di Jakarta, atau akhirnya cuma Valen doang nih yang di Jakarta bikin gitu? Nah kebetulan
kebetulan ya mungkin karena teman-teman dari Jabodetabek, terus kita punya grup, ya udah kita bikin pas udah bersama-sama pulang, ayo yuk bikin yuk kerjasama yuk sama siapa gitu, bagi-bagiin sembako dulu pas awal COVID ya. Tapi itu udah atas nama Beri Harapan Indonesia kayak gitu. Nah kalau sekarang Beri Harapan ini kan udah bukan lagi project 1, 2, 3 mungkin udah banyak project gitu kan. Nah dari awal Beri Harapan ini muncul sampai sekarang ini yang difokuskan sama Beri Harapan ini sekarang kemana sih? Sebenarnya fokusnya adalah karena visi misi kita tuh pengen helping and empowering economically vulnerable groups di Indonesia. Jadi orang-orang yang dia suka gak ngerti dia. Makanya dia langsung nanya saya. Dia tahu. Soalnya kan sama Axel juga kan. Jadi gue tahu lu nanya gue. Iya. Ya nggak apa lanjut lagi. Iya orang-orang yang ekonominya tuh rentan kayak yang kadang suka dilupakan sama kayak tadi. Orang-orang suka lupa kalau ternyata tuh ada orang-orang disabilitas yang panti disabilitas tuh ada. Cuma mungkin ada orang-orang yang aware tapi orang-orang tuh nggak commonly known gitu loh. Jadi kayak kita tuh pengen butuh diingetin lah. Iya, masuk ke kelompok-kelompok yang kayak gitu yang emang economically vulnerable dan butuh dibantu gitu, rentan secara ekonomi. Nah kalau yang lagi sedang berjalan sekarang? Sekarang itu lagi ada ongoing project masih spesial kemerdekaan kemarin. Kita kerja sama namanya SAFE itu lembaga sahabat veteran gitu. Itu ada di bawah lembaga veteran Indonesia. Jadi kita ngumpulin donasi untuk para veteran dan janda veteran karena ternyata faktanya ada 100.000 veteran dan janda veteran di seluruh Indonesia dan beberapa dari mereka tuh hidupnya nggak layak, kayak tinggal tuh di bener-bener petakan sempit, terus makan susah, medical check up susah. Mereka tuh emang dapat tunjangan dari pemerintah, cuma mungkin nggak cukup. Ada lembaga itu? Ada lembaga itu benar-benar di bawah lembaga veteran RI. Cuma mungkin entah uang tunjangan yang nggak cukup atau kenapa. Nah hal kayak gitu kan banyak masyarakat yang nggak aware ya. Nah kita tuh pengen masuk ke situ gitu, kayak raising public awareness bahwa tuh ada gitu kelompok-kelompoknya gitu. Sekarang anggotanya Beri Harapan sendiri itu berapa? Selain maksudnya kan kalau starting mulai dari Beri Harapan itu kan dari teman-teman di kampus kan gitu. Nah kemudian berjalan apakah nambah anggota lagi atau memang udah deh kita cukup dengan anggota kita yang starting dari Malang itu gitu. Karena kan sebenarnya gini, karena sebenarnya banyak banget nih pasti nih anak-anak muda di luar sana tuh pengen sebenarnya ikut-ikutan kayak gini gitu. Tapi kan mereka terkadang nggak tahu mesti kemana atau terkadang biasanya yang udah pernah kita rasain juga banyak anak muda yang mau ikutan tapi biasanya tergantung passion dia kemana. Nggak semua komunitas sosial dia bisa ikutin gitu karena kan terkadang komunitas sosial itu kan banyak fokusnya beda-beda gitu, segmennya beda-beda. Terkadang mereka mungkin passionnya di apa yang olahraga atau hanya membantu segala macam atau yang emang sifatnya ngajar kayak gitu kan banyak nih. Nah kalau dari Beri Harapan sendiri apakah menambah anggota ataukah sekarang lagi mau membuka untuk anggota baru atau gimana? Kalau sekarang alhamdulillah Beri Harapan Indonesia ada sekitar 53 atau 54 ya, aku lupa, 54 orang. Itu juga melalui proses yang panjang karena sebenarnya awalnya kita tuh nggak berekspektasi bahwa Beri Harapan akan sampai sampai saat ini gitu. Tadinya ya kan awalnya dari project iseng aja, toh kita juga emang apa ya, ada komunitas atau menurut aku ya ada komunitas atau organisasi yang dibangun itu mungkin niatnya beda-beda. Ada orang yang emang genuinely pengen bantu, ada orang yang emang ada kepentingan tertentu gitu. Kalau dari Beri Harapan Indonesia kita awalnya emang karena niat tulus kita, nggak ada konflik of interest yang lain. Jadi tadinya nggak mikir bakal besar gitu. Tapi ternyata emang kalau aku rasa gini, kalau kita punya niat baik sama orang pasti jalannya tuh ada aja gitu. Benar. Akhirnya dari situ project tuh demand projectnya tinggi, kayak masyarakat ya kita punya kayak open public opinion, saran-saran dari orang bikin ini dong, bikin ini kayak gitu-gitu, atau dari company biasanya CSR atau itu bikin project karena kita butuh tenaga ya untuk turun gitu. Ya udah akhirnya rekrut orang sampai 54 sekarang. Berarti project-projectnya
ada yang dari netizen juga, ada juga by request kayak perusahaan, kayak misalnya kita pengen ngadain CSR ini nih, kita butuh Beri Harapan, ada kayak gitu-gitu. Kalau di Beri Harapan Indonesia tuh ada kan kita ada strukturnya, ada namanya program manajemen. Jadi mereka itu bikin program-program. Jadi kita tuh nggak asal bikin program juga, kita research apakah orang ini benar-benar target gitu. Kita juga ada field operation, jadi gimana nanti turun ke lapangan kayak gimana, cara ngasih kayak gimana biar tepat sasaran dan lain-lain. Jadi benar-benar full research. Gitu sih kurang lebih. Kalau dari beberapa program nih yang udah berjalan sama Beri Harapan, kalau dari Valen sendiri, program yang mana sih yang paling berkesan banget nih buat Beri Harapan? Paling berkesan. Sebenarnya sih di setiap program pasti ada cerita-ceritanya ya. Tapi yang emang yang ngerasa kayak akhirnya gue bisa bantu ini nih yang benar-benar harus emang gue jalanin kayak gitu. Sebenarnya ada dua sih, boleh dua nggak? Boleh. Yang pertama itu ada namanya program Magic of Books. Nah, program Magic of Books ini adalah kita ngumpulin donasi buku dari seluruh Indonesia, buku-buku nggak kepake. Jadi buku-buku pelajaran, buku cerita, buku bahasa Inggris. Itu kita ngumpulin kurang lebih ada 5.000 buku dari seluruh Indonesia, dikirim ke PO Box kita. Terus kita bikin mini library di panti asuhan gitu. Jadi kayak di panti asuhan di Jabodetabek, di 5 panti asuhan di Jabodetabek kita bikin perpustakaan kecil gitu. Terus pas lihat anak-anaknya kok merinding. Bukan pas lihat anak-anaknya baca tuh kayak iya kayak terenyuh aja gitu, kayak karena proyek itu tuh jujur lumayan berat karena bukunya dari seluruh Indonesia dan buku tuh berat banget. Kita sampai kalau Beri Harapan kan belum punya kayak truk sendiri gitu ya. Bener. Kita ngangkut dari mobil-mobil kita aja gitu sampai 6-7 mobil mungkin waktu itu ya. Ngangkut 5.000 buku itu. Si library-nya ini di Panti Asuhan ini masih ada. Masih ada sampai sekarang kayak gitu. Terus yang kedua yang bikin terenyuh lagi waktu itu mungkin teman-teman kan juga pasti banyak ya yang sering waktu itu ngadain sembako buat COVID relief ya. Itu sih paling berasa banget karena aku pernah mau nangis jadi aku pernah waktu itu jangan dong, waktu itu ngasih sembako gitu ke ibu-ibu di jalanan. Terus ibu-ibu itu sampai nangis gitu, sampai kayak makasih ya saya belum makan kayak gini-gini, makasih banget kayak apa ya, kayak ternyata tuh banyak banget loh orang-orang yang kesusahan di sana. Bahkan mungkin kita ngelihatnya orang lagi di jalan biasa aja jalan, tapi kita nggak tahu gitu mereka tuh sebenarnya lagi susah. Bahkan mungkin teman kita sendiri ternyata mereka lagi saldo ATM-nya 0, kita nggak tahu, nggak bisa makan, keluarganya nggak bisa ngisi listrik atau apa, mungkin kayak gitu. Jadi kayak orang-orang yang sebenarnya butuh bantuan tapi nggak terlihat gitu kayak. Ya mungkin apa yang kita kasih mungkin sebenarnya buat kita mungkin gak seberapa, tapi tiba-tiba yang orang yang kita kasih itu ngerasa sesuatu yang berharga banget buat dia. Sometimes gitu. what we have itu apa yang other wish for gitu loh. Iya benar. Nah makanya kalau misalkan pengen tahu dong, kalau misalkan ada teman-teman yang tadi anak muda itu pengen join tuh gimana caranya? Kalau mau join ke Beri Harapan gitu. Jadi kalau di Beri Harapan Indonesia itu 54 orang tadi itu adalah pengurus tetap. Kita ada pengurus tetap dan volunteer. Sebenarnya semuanya voluntary sih karena kalau di Beri Harapan Indonesia tuh kita kerja unpaid. Kita kerja unpaid dan voluntary aja, dan waktunya pun juga fleksibel. Jadi nggak mengikat, bisa jadi side job juga kan gitu. Jadi kalau pengurus tetap rekrutmennya setahun sekali. Jadi setiap akhir tahun, nanti Desember ke Januari kita biasanya open recruitment. Terus kalau project-project biasanya kita ada open volunteer. Kayak misalnya ada project yang turun lapangan, kita butuh nih tenaga banyak ya teman-teman, open volunteer bisa daftar nanti ke biasanya di akun Beri Harapan Indonesia ada kok. Oh di Instagram ya? Iya di Instagram ya. Berarti semua kegiatan, kalau mau tahu kegiatan Beri Harapan atau tadi volunteer atau open recruitment tadi, itu semua akan diinfokan di Instagramnya beriharapan.id. Betul. Gitu. Nah next project ini yang sedang mau berjalan nih, yang tapi mungkin yang baru mau jalan ya, jangan yang lagi jalan sekarang, itu apa? Yang lagi mau jalan sebenarnya kita di 2021 ada target 2 project lagi. Cuma yang satu project ini kayak cabang 3 gitu, namanya 1 bulan 1 kebaikan. Jadi tujuannya adalah ningkatin public awareness. At least banget nih lo harus ngelakuin 1 kebaikan selama 1 bulan yang benar-benar impactful buat orang.
tujuannya itu. Nah 1 bulan 1 kebaikan ini nanti akan dijalankan pada September, Oktober, November. Nah proyeknya itu adalah dalam 1 bulan kita akan nolong 1 orang. Mungkin sama nih kayak mulai dari kita, kayak benar. fokus ke 1 orang. Kita nolong nanti sih rencananya di bulan September ini mau nolong porter di ini porter di kereta. stasiun. Iya, gitu-gitu. karena kan banyak banget ya sekarang yang porter tuh orang-orang mungkin nggak tahu gitu porter apa, kerja mereka apa. Terus juga sekarang kan lagi Covid, jarang banget penumpang kereta apalagi yang gunain, mereka nggak ada pemasukan. Nah, kita pengen bantu sih itu. Nanti ada project lagi bantu orang lagi, masih rahasia. Tapi kalau misalkan mau nanya, kalau untuk bantu porter itu sendiri gitu ya, itu berarti kalian pilih 1 orang dari porter itu, karena kan maksudnya kan kalau kita tahu kan porter lumayan agak banyak iya. tuh di stasiun itu kan. Nah rencananya sih kita mau nanti kerjasama gitu. Biasanya ada kayak perkumpulannya. Terus kita targetnya wide ya, gak 1 orang. Kalau mulai dari kita kan biasanya fokus 1 orang ya. Kita maunya nanti insya Allah kalau donasinya banyak, teman-teman dari public fundnya banyak, kita bisa bantu bagiin sembako ke banyak porter sih di beberapa stasiun. Oh jadi mungkin sama kayak pada saat Beri Harapan ngebantu veteran, jadi ke aliansinya, nanti ke porter juga ke aliansinya, jadi semuanya bisa dapat gitu. Nah biasanya kalau misalkan open donasinya itu gimana? Open donasinya biasanya kita lewat platform sosial media kita, di Instagram aja sih, terus dari teman ke teman. Oh berarti dari mulut ke mulut juga, dari sosial media juga. Jadi kalau teman-teman mau ikutan program-programnya bisa langsung ke sana ya. Oke. Ya ini lumayan sangat inspiratif ya, inspiratif sekali ya. Ya mulai dari dia lulus kuliah Axel itu sangat inspiratif. Karena kameramen kita belum ada yang lulus sih. Terus bisa tersentuh ya buat bikin gerakan sosial gitu. Gue rasa ini yang nonton kameramennya tersentuh bukan kegiatan sosial ya. Gila 3,5 tahun. Gua udah 5 tahun gak lulus. Tapi itu menurut aku gak menentukan apa-apa sih. Kayak lo lulus berapa tahun pun pasti bisa sukses. Oke. Nah lagi-lagi lo dikasih quotes inspiratif. Tenang nih gak kira-kira ya. Jalanin. Tenangin. Jangan dikasih gitu. Dia kadang dikasih tenangin bukannya berpikir malah tenang. Malah dia makin Di sini santai suka ya. salah kaprah gitu. Jadi lo jangan kasih quotes yang menenangkan. Justru lo harus membuat quotes yang bikin mereka jadi worry. Contohnya? Tadi kepikiran. Oke, terima kasih Valen. Semoga kita mulai dari kita bisa kolaborasi ya sama. Mau banget Beri kerjasama. Harapan gitu. Kita harus kerjasama. Nanti kita abis ini ngobrol lagi kali aja mungkin di tahun inilah, karena kan ini kita masih sampai Desember juga masih panjang, dan balik lagi masih ya kita mungkin punya visi dan misi yang sama. Mulai dari kita sama Beri Harapan kita pengen bantu orang, dan balik lagi kita pengen ngajakin orang buat aware, karena kan tadi juga Beri Harapan bilang kayak banyak orang yang nggak aware di sekitaran kita gitu. Kayak disabilitas buat gua pribadi itu memang salah satu mungkin yang deket sama kita tapi kita nggak aware gitu. Balik lagi setiap ada kegiatan hanya panti asuhan gitu. Tapi disabilitas ini mungkin bisa jadi salah satu yang memang orang akhirnya aware lewat Beri Harapan ini gitu. Dan semoga kedepannya banyak anak-anak muda lagi yang emang pengen join di komunitas-komunitas sosial ini, sehingga udah gak ada lagi tuh tadi kegiatan tawuran kayak tadi kayak gitu. Jadi semuanya kegiatannya positif semua. Terima kasih Valen sekali lagi. Terima kasih udah datang di Muda Podcast. Pokoknya tungguin kolaborasi kita sama Beri Harapan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.